Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025, dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan, Engkau menebus kami dari kuasa dosa melalui Putramu, Yesus Kristus. Semoga kami selalu setia kepada Kristus dan berani menentang segala kuasa dosa dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, atau juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini melanjutkan pesan Yesus tentang berjaga-jaga. Yesus menggunakan gambaran seorang pencuri yang datang di malam hari tanpa diketahui waktunya. Tuan rumah yang bijak tentu akan berjaga supaya rumahnya tidak dibongkar. Lalu Yesus menegaskan, "Hendaklah kamu juga siap sedia,
karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Ketika Petrus bertanya, apakah perumpamaan ini hanya untuk para murid atau juga untuk orang banyak, Yesus menambahkan perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang lalai. Dari sini kita mendapat pesan yang mendalam. Setiap orang diberi tanggung jawab oleh Tuhan, dan setiap tanggung jawab akan diminta pertanggungjawaban. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menggunakan gambaran pencuri bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menekankan ketidakpastian waktu datangnya kembali. Sama seperti kita tidak tahu kapan pencuri datang, demikian juga kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, entah lewat kematian pribadi, entah pada akhir zaman. Artinya, hidup kita bukan soal menunggu besok, melainkan siap setiap hari. Jika kita menunda pertobatan, menunda berbuat baik, kita sedang bermain-main dengan waktu yang bukan milik kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus memuji hamba yang tetap bekerja dengan setia, yang tetap memberi makan para hamba lain pada waktunya. Hamba ini berbahagia karena ketika tuannya datang, ia didapati setia. Gambaran ini sangat indah. Kita masing-masing diberi tugas oleh Tuhan. Ada yang menjadi orang tua, pekerja, pelayan gereja, pemimpin, atau karyawan. Tugas-tugas ini bukan kecil, melainkan tanggung jawab suci. Orang yang setia dalam tugasnya, entah melihat orang itu atau tidak, akan berbahagia karena Tuhan sendiri yang akan mengganjarnya. Yesus juga memperingatkan hamba yang berkata dalam hatinya, "Tuanku lama tidak datang." Ia lalu mulai memukul para hamba yang lain, hidup dalam pesta pora dan lupa tugasnya. Hamba ini akan mendapatkan hukuman berat. Pesan Yesus jelas, ketika kita menyalahgunakan kuasa, jabatan, atau kesempatan, ketika kita mengabaikan sesama, ketika kita hanya mengejar kesenangan pribadi, kita sesungguhnya berlaku seperti hamba jahat itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, inilah puncak ajaran Injil hari ini. Setiap anugerah yang kita terima adalah tanggung jawab. Orang yang diberi iman, pengetahuan, karunia, atau kesempatan lebih besar juga dituntut kesetiaan yang lebih besar. Ini berlaku dalam segala bidang. Orang tua diberi tanggung jawab atas anak-anaknya. Pemimpin diberi tanggung jawab atas mereka yang dipimpinnya. Orang beriman diberi tanggung jawab untuk menjadi terang di tengah masyarakat. Kita tidak bisa berkata, "Saya tidak tahu, jadi saya bebas." Semakin kita tahu kehendak Tuhan, semakin besar tanggung jawab kita untuk melaksanakannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini sungguh mengingatkan kita untuk hidup berjaga dan setia dalam tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Waktu kedatangan Tuhan kita tidak tahu, tetapi kita tahu pasti bahwa Ia akan datang. Maka yang penting bukan menghitung hari, melainkan menjalani hari ini dengan setia. Maka marilah kita renungkan, apakah saya sudah setia dalam tugas-tugas kecil yang dipercayakan Tuhan? Apakah saya menggunakan kesempatan, waktu, dan karunia untuk kebaikan, atau hanya mementingkan diri sendiri? Marilah kita dalam seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh waspada dan berjaga-jaga.
Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.